Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Bincang Sehat Bio HSA. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema bahasan kaitannya dengan Bio HSA adalah kembali ke hidup sehat, jauhi penyakit dengan jamu tetes Bio HSA. Saya Bagus sudah kembali ditemani dengan dua narasumber kita yang tentunya nanti akan sama-sama membahas apa yang akan kita sampaikan di hari ini. Tapi apa kabar juga untuk yang tentunya menyimak melalui radio yang bermitra dengan Bio HSA. Apa kabar untuk yang ada di atau menyimak melalui radio Kalista Perbaungan Sumut, kemudian juga radio Bujang Salim Lok Sumawe Aceh, kemudian radio Badar Tun Sigli Aceh, dan juga radio Leser Kutacane Aceh Tenggara. Oke, yang juga ingin bergabung, call center kita bisa dihubungi di 0811-844-00881 ya, atau bisa melihat link yang ada di bawah ini. Oke, langsung saja Bagus akan sapa dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum, apa kabar untuk Pak Eli Bahtera? Sehat? Alhamdulillah sehat Mas Bagus. Waduh, semangat ya tetap ya. Semangat memasuki terus. 2021 ya. Yes. Juga ini yang ketemunya sebulan sekali ya, Bagus. Dr. Suryo. Assalamualaikum dok, apa kabar? Waalaikumsalam, luar biasa baik Mas Bagus. Alhamdulillah. Oke, seperti biasa juga ini yang tentunya tidak kalah atau sering ya mengawali perbincangan atau obrolan kita di Bincang Sehat Bio HSA ini mengenai produk Bio HSA. Di tahun 2021 ini untuk yang baru menyimak, baru menyaksikan siaran langsung kita tentunya di Facebook Bio HSA. Nah, mungkin bertanya-tanya, apa sih itu produk Bio HSA? Langsung saja ke Pak Eli Bahtera, silakan Pak Eli. Ya, baik. Sobat Mitra Sehat yang berbahagia. Pada kali ini kita berbagi masalah kesehatan. Tadi sudah diangkat oleh Mas Bagus bahwa tema kita kali ini adalah Kembali ke hidup sehat. Kembali ke hidup sehat. Jauhi penyakit dengan Bio HSA. Ya, jauhi penyakit dengan jamu tetes Bio HSA. Keluarga sehat menjadi dambaan semua orang. Namun kadangkala seringkali kita lalai dalam menjaga kesehatan kita. Seringkali juga kita tidak tahu bagaimana upaya kita untuk bisa meraih sehat itu, bagaimana upaya kita untuk melawan penyakit itu. Nah, sobat mitra sehat dimanapun berada, ini saatnya kita bisa mendapatkan sehat maksimal itu dengan mudah. Ini saatnya kita memperjuangkan kesehatan kita dengan begitu maksimal, karena kami hadir sekarang di tengah-tengah kita. Itu adalah jamu tetes Bio HSA. Nah, pertanyaannya, jamu tetes Bio HSA itu sebenarnya apa Pak Eli gitu? Jamu tetes Bio HSA ini merupakan formulasi penelitian yang sudah dilakukan begitu cukup panjang terhadap herbal. Kebetulan kita basisnya herbal. Ada kita teliti beberapa buah sayuran yang begitu ternyata punya kandungan yang baik sekali untuk kesehatan. Bahkan berdasarkan penelitian ahli nutrisi, ahli gizi, bukan hanya di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia, bahwa kombinasi ini memberikan satu dampak yang sangat baik buat kesehatan. Nah, pertanyaannya, saya sering kok Pak Eli mengkonsumsi buah dan sayur. Apakah itu sudah cukup? Nah, tentu konsumsi buah dan sayur yang selama ini kita lakukan perlu kita teliti kecukupannya, keseimbangannya, variannya, apakah itu sudah terpenuhi atau tidak. Nah, kemudian teknik pengolahannya ini juga sangat penting, karena berbeda sekali nanti khasiat jika kita mengkonsumsi buah dan sayur secara manual dengan mengkonsumsi buah dan sayur dengan satu teknologi yang tepat. Nah, hadirnya kami dengan buah dan sayur itu memang dengan penelitian yang begitu panjang, dan
kami memilih teknologi yang tepat untuk mengkombinasikan ini menjadi satu hal yang sangat dahsyat untuk kesehatan. Kami menggunakan bioteknologi dengan teknik fermentasi dingin selama 1 tahun, combine dari buah dan sayur yang ada di dalam jamu tetes Bio HSA inilah yang saat ini menjadi pilihan yang tepat buat kita. Jadi jamu tetes Bio HSA ini adalah kombinasi buah sayur pilihan yang sudah diteliti dengan begitu cukup panjang, diolah dengan teknologi yang tepat. Itulah yang selalu memberikan harapan selalu ada kepada kita yang ingin meraih kesehatan secara maksimal. Jadi sobat mitra sehat dimanapun berada, hadirnya jamu tetes Bio HSA ini menjadi benar-benar harapan untuk kita meraih kesehatan secara maksimal. Itu adalah jamu tetes Bio HSA. Begitu kira-kira Mas Bagus ya? Iya. Oke ya, jadi simple, singkat ya. Sudah disampaikan oleh Pak Libahdra. Apa itu jamu tetes Bio HSA? Ini ternyata 25 kandungan buah dan sayur yang ada di dalamnya, dan ini adalah buah sayur tropis asli Indonesia yang sudah dikemas dengan bioteknologi tersendiri menjadi dalam satu kemasan berisi 15 ml ya. Oke, sekarang ke Dr. Suryo, Dok. Tepat tanggal 11 ya. Ini pemerintah mengeluarkan yang namanya atau memberlakukan PSBB untuk provinsi yang ada di Jawa dan Bali. Nah, ini cocok sekali dengan tema bahasan kita bahwa kembali ke hidup sehat jauhi penyakit dengan Bio HSA ya. Nah, hidup sehat itu yang gimana sih Dok sebetulnya, Dok? Dan kenapa harus dengan jamu tetes Bio HSA? Iya, terima kasih Mas Bagus. Jadi memang kesehatan itu merupakan modal utama kita dalam menjalani hidup ya, supaya kita bisa lebih baik menjalankan ibadah, kehidupan sehari-hari pun jadi baik. Karena orang ada yang bilang, wah harta berlimpah pun kurang bermanfaat kalau tubuh pun tidak bisa menikmati hidup, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau sehat itu memang suatu kondisi di mana terjadi keseimbangan ya antara kesehatan yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya psikis begitu. Nah, intinya sebetulnya yang kita perlukan adalah menjalankan pola kebiasaan hidup yang baik begitu ya, baik secara psikis maupun jasmani. Nah, psikis itu memang berhubungan dengan soal pikiran dan juga perasaan atau emosi gitu. Nah, selama ini ya, terutama yang kita ketahui bahwa kita sampai sekarang tuh belum bisa lepas dari situasi corona, bahkan kecenderungannya meningkat ya di beberapa daerah, tingkat statistiknya meningkat, dan ini membuat kita harus lebih baik lagi dalam hal menyikapinya. Nah, nomor satu yang menurut saya perlu kita jaga adalah soal kesehatan pikiran dan emosi. Karena emosi dan perasaan yang sifatnya negatif itu akan menurunkan sistem imun kita, sistem kekebalan tubuh kita itu menurun. Jadi sel-sel darah putih kita ya kemampuannya menjadi menurun, mungkin jumlahnya juga menurun, sehingga agen-agen atau faktor-faktor yang bisa merusak kesehatan kita menjadi lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, yang pertama yang harus diperhatikan, kita harus mensugestikan lah kira-kira gitu ya, pikiran dan perasaan kita ke hal-hal yang positif. Katakanlah kepada diri kita sendiri bahwa kita sehat atau afiat, kemampuan kita dalam menghadapi situasi ini menjadi sangat bagus. Dan dalam waktu yang bersamaan juga disingkirkan itu tadi yang perasaan-perasaan, mungkin ada rasa panik, ada rasa takut, ada rasa stres, ada rasa yang kurang menyenangkan, yang sifatnya berlebihan, karena itu nanti dia sifatnya menurunkan sistem imun. Ada satu topik bahasan keilmuan yang relevan, yaitu ilmu vibrasi atau ilmu getaran gitu ya. Nah, itu dikatakan bahwa setiap makhluk itu mempunyai tingkat getaran tersendiri, dan manusia mempunyai tingkat getaran yang cukup tinggi, bagus. Nah, sedangkan hewan-hewan yang lebih sederhana itu nanti getarannya lebih rendah. Salah satunya virus ini yang sedang kita hadapi, itu getarannya dia lebih rendah. Nah, kalau orang kemudian secara psikis dan emosinya memancarkan getaran-getaran yang negatif, itu nanti menurunkan dia
tingkat getarannya, sehingga nanti kira-kira bisa di level yang kurang lebih sama dengan getaran virus. Virus nanti akan menyangka kita adalah rumahnya atau hospesnya begitu. Nah, itu yang akan memudahkan dia nanti berserang di tubuh kita. Nah, yang kedua soal pola hidup yang sehat itu tadi adalah soal kecukupan istirahat. Kita memerlukan kurang lebih dalam sehari itu 7-8 jam ya, dengan kualitas yang baik tidur. Itu nanti sifatnya juga akan meningkatkan sistem imun, sistem kekebalan kita. Lakukan itu sebisa mungkin, karena mungkin ya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin menguras waktu kita, tetapi prioritaskanlah bahwa kecukupan istirahat itu sangat penting sekali. Dan dalam waktu bersamaan juga seimbangkan dengan kerja kita, aktivitas kita, begitu ya. Jangan jomplang, gitu ya. Karena salah satunya berlebih juga nanti efeknya tadi ke arah soal sistem kekebalan tubuh kita yang akan menjadi lebih rentan. Nah, berikutnya adalah soal gaya hidup itu ya. Banyak kebiasaan kita yang mungkin kurang sehat ya, walaupun kita tahu mungkin kita agak sulit menghindari, seperti mungkin merokok atau minuman yang beralkohol, atau juga mungkin terlalu banyak konsumsi kopi-kopian ya, atau teh juga yang disebut mempunyai kafein juga, minuman-minuman yang bersoda itu mohon dikurangi ya, walaupun tidak bisa dihentikan. Dan juga ada beberapa orang yang mungkin sebentar-sebentar minum obat-obatan kimia begitu ya. Ada sakit kepala, ada fusi, ada apa gitu, sering minum. Karena nanti organ-organ penawar racun kita juga nanti bekerjanya jadi berat ya. Seperti hati maupun ginjal itu nanti bisa kepayahan gitu ya, terlalu banyak. Nah, oleh sebab itu salah satu poinnya adalah konsumsi makanan yang senatural mungkin. Dalam hal ini sayur-sayuran dan buah-buahan ya, dan juga biji-bijian sebisa mungkin kita konsumsi. Syukur-syukur kalau mau idealnya sayuran itu dalam bentuk mentah, raw food begitu ya. Itu akan menjamin enzim-enzim, vitamin dan sebagainya dalam jumlah yang mencukupi ya. Nah, kemudian juga cukupkan kebutuhan cairan tubuh kita ya. Yang paling ideal adalah minum air putih hangat. Kira-kira antara 1,5 sampai 2 liter per harinya ya, tapi dibagi rata, jangan ditumpuk di pagi saja gitu ya, nanti siang malamnya sangat kurang, itu pun tidak baik karena tubuh secara otomatis akan membuang kelebihan air. Jadi itu nanti dibagi rata dari pagi sampai malam ya. Mungkin bangun tidur kira lebih 2 gelas, makan pagi 2 gelas, makan siang 2 gelas, makan malam 2 gelas. Nah, itu kira-kira 8 gelas, kurang lebih sekitar hampir 2 liter. Nah, itu jumlah yang mencukupi untuk kebutuhan kita. Dengan catatan itu memang kalau kita kebiasaannya aktivitasnya ringan-ringan saja, biasa-biasa saja. Tapi kalau memang berat, mungkin nanti perlu ya beberapa mili lagi perlu ditambahkan. Ketika makan pun yang harus diperhatikan soal mengunyahnya nih. Kadang-kadang orang karena kegiatannya mungkin buru-buru, cepat-cepat, mungkin 4-5 kali dikunyah langsung ditelan gitu ya. Nah, itu nanti akan memberatkan sistem pencernaan dan juga nanti penyerapan unsur-unsur nutrisi pun menjadi berkurang. Kalau idealnya secara medis dikatakan mengunyah itu kurang lebih 30 kali. Tapi kebayang ya, pegel gitu ya. Nah, ya kalau nggak sampai 30 kali pun diusahakanlah mungkin barang ya, katakan 10-20 kali begitu. Intinya dia jadikan lebih halus begitu. Nah, kenapa kemudian kita perlu sekali mungkin mengkonsumsi biohaisa secara teratur? Karena biohaisa tadi mewakili apa yang kita sebutkan, memakan sayur-sayuran yang mentah, buah-buahan dan biji-bijian, dan dalam jumlah yang banyak. Artinya unsur-unsurnya itu jadi begitu lengkap ya. Karena untuk menjaga kesehatan itu kita juga perlu keberagaman dari unsur-unsur makanan. Karena sayur, buah-buahan satu sama lain itu mungkin saling melengkapi. Nah, dalam hal ini bisa kita bayangkan ketika mungkin lebih sekitar 20 atau 30 ya macam buah sayur dan biji-bijian, jadi sangat beragam sekali, dan ini yang sangat ideal. Terlebih kalau kita ungkap ya bahwa data-data secara akademik pun intisari buah dan sayurnya itu mempunyai
manfaat yang maksimal ketika dia dikombinasi, begitu ya. Karena orang kalau makan misalnya tiap hari jeruk saja atau mungkin apel saja, itu unsur-unsur yang lain ada yang belum tercover gitu. Walaupun mungkin vitamin C sudah cukup banyak. Nah, Biohaesa itu dengan beragam buah dan sayur dan biji-bijian betul-betul merupakan nutrisi yang sangat luar biasa ya. Bahkan dia meningkat punya kemampuan untuk terapi, menyembuhkan ketika dia sakit. Nah, kira-kira begitu Mas Bagus untuk kiat-kiat sehatnya. Iya, baik, terima kasih dok. Nah, nanti kan kita lanjut lagi bincang sehat Biohaesa selepas persembahan yang berikut ini. Baik, kembali di Bincang Sehat Biohaesa, dan apa kabar untuk yang tentunya juga baru bergabung ya, menyimak melalui radio yang bermitra dengan Biohaesa. Apa kabar untuk yang menyimak melalui Radio Kalista Parbalungan Sumut, kemudian Radio Bujang Salim Lok Sumawa Aceh, Radio Badaratun Sigli Aceh, Radio Loser Kutacana Aceh Tenggara, kemudian Radio Anugerah 101,9 FM Putar Ginjang Tapanuli Utara, Radio Cimaja Rantau Parapat ya 101,6 FM, kemudian Radio Suara Limaun Luhak 104,4 FM Rokanulu, Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu Rokanilir, Radio LDT Jambi, kemudian Radio Mestong Jambi, dan juga Radio AFB Kupang. Oke, sekarang kembali ke Pak Eldi. Nah, ini banyak pertanyaan yang juga kadang bagus simak ya, kemudian juga bagus dengar yang masuk ke call center Biohaesa di 0811 8400 881 yang menanyakan gini Pak Eli, ada efek sampingnya nggak sih kalau kita mengkonsumsi jamu tetes Biohaesa? Iya, baik. Berdasarkan pengalaman pengguna jamu tetes Biohaesa Mas Bagus ya, bahwasanya ada kalanya di saat konsumsi jamu tetes Biohaesa ini ada yang tubuh itu ada yang tergolong sensitif. Dengan kata lain, setiap orang sensitivitas terhadap zat asing yang masuk ke dalam tubuh itu berbeda-beda, Mas Bagus ya. Ada yang begitu peka terhadap zat asing yang masuk, ada yang memang tidak begitu peka. Nah, jadi ada beberapa pengguna jamu tetes Biohaesa ini yang kita kategorikan sensitif. Begitu dia konsumsi, ada tanda-tanda yang dialami seperti keluar keringat dingin, badan lemes, sering buang air kecil, bahkan BAB bisa sampai berwarna hitam. Nah, apakah dengan kondisi seperti itu kita harus menghentikan jamu tetes Biohaesa? Karena banyak yang langsung masuk ke nomor kami. Saya mengalami ini Pak, begitu. Jadi pada dasarnya jamu tetes Biohaesa ini di saat dikonsumsi dan masuk ke dalam tubuh, begitu dia bekerja di dalam tubuh, ada proses detoks yang sering terjadi dialami oleh seseorang. Nah, ada orang yang memperkirakan proses detoks itu seperti kontradiksi gitu, seperti berlawanan dengan harapan sehat saya, seperti itu. Nah, itu semua adalah beberapa tanda-tanda yang dialami oleh pengguna jamu tetes Biohaesa. Bukan berarti itu efek negatif, tetapi itu saatnya memang Biohaesa bekerja di dalam tubuh kita. Nah, tadi sudah diungkapkan oleh Dr. Suryo bagaimana zat-zat yang begitu lengkap pada buah sayur biji-bijian jika bekerja di dalam tubuh, dampak yang diberikan baik sekali begitu ya. Nah, jadi yang pasti tidak ada efek samping di saat kita mengkonsumsi jamu tetes Biohaesa itu. Yang ada nanti secara perlahan kesehatan kita semakin membaik dan penyakit yang ada dalam tubuh kita insya Allah semakin perlahan itu akan dilawan oleh jamu tetes Biohaesa. Begitu Mas Bagus ya? Oke, iya. Artinya bahwa yang kita dapatkan bukan efek samping, tapi adalah efek sehat ya? Betul. Oke. Nah, kembali ke dokter, Dok. Kalau kita bicara mengenai cuaca nih sekarang, Iya. memasuki bulan Januari ya.
Kita juga turut berduka cita atas musibah yang terjadi dengan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ya untuk penerbangan Jakarta Pontianak ya. Iya. Nah ini kan juga yang namanya longsor di mana-mana gitu kan, banjir gitu ya. Nah bisa dibilang cuaca sekarang ini kan nggak menentu nih dok. Iya. Apa yang harus kita sikapi dok agar tubuh kita ini tetap sehat, fit dan bugar? Ya, artinya memang intinya sih kembali ke soal kebiasaan hidup yang sehat, Mas Bagus. Artinya perlu tadi ya kita cukup istirahat, pikiran yang positif, kemudian juga ditambah sekarang ya memang dalam masa COVID tentunya protokol kesehatan ya, yang dicanangkan pemerintah itu tetap kita amankan begitu. Nah, satu hal mengenai soal cuaca, banyak angin, dingin, nah itu yang mungkin perlu lebih diantisipasi gitu. Jadi pada prinsipnya orang akan sehat yang sifatnya optimal itu di suhu kira 36-37 derajat. Nah, oleh sebab itu diusahakan tubuh untuk tetap hangat begitu ya. Ketika mungkin keluar ada gerimis, ada hujan angin, pakailah mungkin jaket ya, atau mungkin tutup kepala, udah ada masker gitu ya. Jadi diusahakan tubuh itu menjadi lebih hangat. Nah kemudian juga soal olahraganya, walaupun mungkin tidak bisa jauh-jauh atau di tempat-tempat yang banyak kerumunan, cari tempat-tempat yang relatif aman seperti, nah lakukan olahraga ya, ringan tetapi teratur gitu. Nah itu salah satu kuncinya. Yang lain ya, sama seperti yang sudah kita bahas, jadi artinya soal makan, usahakan ya, soal kualitas nutrisinya ya, istilahnya sekarang tuh sehat dan seimbang. Jadi artinya dari unsur-unsur yang karbohidrat, protein, lemaknya seimbang, dan juga yang nutrisi mikronya, yang model vitamin, yang mineral, sambil itu pun perlu dicukupkan ya dengan makan buah sayur dan biji-bijian ya. Dalam hal ini kita punya produk yang sudah sangat simple dan luar biasa ya. Bisa minum aja ya beberapa tetes, mungkin 3-5 tetes 1-2 kali sehari, itu bisa membuat tubuh menjadi dalam kondisi yang optimal dalam memblok semua faktor-faktor yang mungkin mengganggu kesehatan kita. Nah itu ya, jadi artinya lebih kita fokuskan mengenai soal yang cuacanya yang kurang bersahabat itu yang perlu diantisipasi. Oke ya, jadi tetap biar bagaimanapun yang namanya sekali lagi seperti di awal dokter bilang, sehat adalah modal utama kita untuk bisa melakukan segala sesuatunya ya. Oke, dan tentunya ini kembali ke Pak Eli, satu pertanyaan kembali yang saya ingin sampaikan. Apa sih Pak Eli kalau bicara mengenai jamu tetes Bio HSA? Ini kan di pasaran juga banyak beredar ya yang namanya jamu tetes yang lain. Ya. Keistimewaan Bio HSA dibandingkan produk yang lain yang beredar di pasaran apa nih? Ya, baik. Terima kasih. Menarik Mas Bagus ya. Kami punya pengalaman. Pengguna Bio HSA kebetulan memang begitu dia konsumsi, dia merasakan khasiat yang dia rasakan luar biasa gitu ya. Nah, pernah suatu ketika di apotek itu jamu tetes Bio HSA itu kehabisan. Oh. Kehabisan. Sampai segitunya ya? Begitu dia masuk ke apotek itu, dia tanya jamu tetes diberikan yang lain, katanya bukan yang itu. Yang saya dengar dari Pak Eli itu kemasannya berwarna biru, gitu. Nah, terus sempat dia telepon kami, Pak, ini jamu tetes Bio HSA di sini nggak ada, adanya cuman yang lain begitu. Nah, terus saya tanya, Ibu mau coba yang lain? Enggak Pak, masa untuk kesehatan saya mau coba-coba begitu. Saya sudah merasakan manfaat khasiat dari jamu tetes Bio HSA. Jadi ternyata Mas Bagus, orang yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA dan sudah merasakan dampak positif yang dia rasakan, dia nggak mau berpindah ke lain hati. Mas Bagus, ini yang menjadikan kami selalu merasa, wow, ternyata kami begitu sangat banyak yang membutuhkan begitu ya. Nah, sehingga orang pengguna seperti ini kami tentu tidak mau, kami tentu akan memberikan pelayanan yang lebih baik. Salah satunya kami juga memberikan nomor-nomor untuk konsultasi supaya mereka benar-benar merasa diperhatikan. Karena yang namanya sudah setia dan terlanjur jatuh cinta dengan jamu tetes Bio HSA, Mas Bagus, begitu habis mereka bingung. Banyak jamu tetes yang lain, tapi dia tetap percaya jamu tetes Bio HSA. Nah, ternyata ini yang kami melihat di lapangan bahwa ternyata jamu tetes Bio HSA ini
ini bisa di atas rata-rata jamu yang lain untuk proses kesehatan. Dan ada yang pengguna yang lain juga beralih ke jamu tetes Bioesa, begitu minum Bioesa nggak mau lagi balik ke yang lain gitu. Nah, jadi ini satu kelebihan yang kami lihat di lapangan bahwa sejauh ini pengguna jamu tetes Bioesa hampir rata-rata merasa puas, hampir rata-rata merasa diperhatikan, hampir rata-rata merasa mereka begitu melakukan medical check up, ada perubahan-perubahan yang semakin hari semakin sehat. Nah, jadi ini bisa kami kategorikan bahwa inilah kelebihan kami dengan yang lain gitu ya. Di mana kami melihat pengguna-pengguna jamu tetes Bioesa ini di saat dia sudah kehabisan, dia tidak mau ke lain hati gitu. Nah, itu perlu kami apresiasi. Dan ternyata kami selalu memperbaiki kualitas, selalu memperbaiki pelayanan, selalu peduli kepada orang yang menggunakan jamu tetes Bioesa, sehingga semua yang menggunakan jamu tetes Bioesa ini merasa kami kawal sampai benar-benar mereka mendapatkan satu hasil yang maksimal. Sejauh ini itu yang diungkap oleh pengguna bahwa jamu tetes Bioesa ini tiada duanya deh begitu. Pelayanannya oke, khasiatnya luar biasa, saya diperhatikan sampai saya benar-benar merasa seperti dibimbing terus-menerus sampai saya meraih sehat maksimal. Ini sejauh ini yang kami lihat, ternyata kita punya keistimewaan lain di hati pengguna dibanding yang lain. Maka dari itu kami akan tetap meningkatkan pelayanan kami kepada seluruh pengguna jamu tetes Bioesa. Maka dari itu mitra sehat begitu sudah kenal jamu tetes Bioesa konsumsi, saya yakin akan jatuh cinta sampai seterusnya. Begitu Mas Agus ya? Bisa dibilang jadi begitu yang namanya kalau istilah dalam cinta itu cinta pada pandangan pertama ya. Oke, baik, jangan kemana-mana. Bincang Sehat Bioesa akan kembali selepas ini. Baik, kembali masih di Bincang Sehat Bioesa dan kita kembali lagi bersama dokter dan juga Pak Eli ya. Nah ini dok, kalau bicara mengenai kelebihan yang bisa kita dapat kalau kita sering mengkonsumsi produk herbal, dibanding dengan produk obat kimia, apa nih yang bisa kita rasakan? Ya, yang jelas memang dari segi safety atau keamanan itu sangat bagus sekali, begitu ya. Dengan catatan memang herbalnya murni, begitu ya, karena ada beberapa, ada beberapa kasus memasukkan dalam jamu ada obat-obat keras, nah itu memang tidak baik, gitu ya. Dan sifat itunya nih ya, sifat spektrumnya, jadi artinya khasiatnya begitu luas, begitu. Jadi artinya dalam satu kemasan, dalam hal ini misalnya Bioesa, itu dia sudah lengkap semua. Ada anti mikroba, ada anti peradang, ada enzim segala macam ada begitu. Dibanding kalau misalnya kita konsumsi obat kimia itu sangat segmented. Jadi artinya kalau antibiotik ya antibiotik saja untuk basil, untuk kuman dan lainnya. Kalau buat untuk turun panas ya untuk turunkan panas. Jika mungkin mengurangi nyerinya, tapi sangat terbatas ya. Nah, tetapi kalau buah sayur itu luar biasa lengkap gitu ya, karena penelitian aja mengatakan satu buah saja sudah mengandung kurang lebih 100 macam zat yang sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Bisa kebayang orang kalau punya beberapa keluhan sakit atau beberapa organ, itu obatnya bisa satu kresek, jadi orang bisa kenyang dengan minum obat saja begitu ya. Nah, belum lagi kita bicara soal efek samping, efek yang tidak diinginkan. Obat-obatan kimia ya seperti yang sudah kami pelajari, dia manfaatnya mungkin untuk satu hal, tetapi beberapa kasus banyak sekali efek-efek samping yang mungkin tidak diinginkan. Dan kalau itu dikonsumsi dalam jangka
waktu yang panjang dan juga dengan berbagai kombinasi, itu menjadi masalah tersendiri untuk kesehatan, gitu ya. Di sisi lain, kalau herbal itu dia sifatnya mengeluarkan toksin atau zat-zat yang memang tidak bergerak tubuh, ya. Yang kadang-kadang beberapa orang mengatakannya efek samping, tetapi itu adalah efek kerja. Karena satu hal yang utama untuk herbal, buah-buahan dan sayuran, itu adalah fungsi detoksifikasi. Jadi artinya dia mengeluarkan unsur-unsur yang tidak diperlukan tubuh kita dan bisa mengganggu kesehatan kita. Caranya berbagai macam. Bisa lewat urin, bisa lewat feses, bisa lewat keringat, bisa lewat air mata dan sebagainya. Sehingga tubuh tuh menjadi pulih kembali, sehat kembali ya. Dan hal yang lain mungkin tadi soal kepraktisan, Bioesa itu kemasannya kecil, bisa dibawa kemana-mana, jadi tidak ada alasan untuk tidak mengkonsumsi obat ketika sakit, karena itu salah satu keberhasilan dari pengobatan ya, dengan mengkonsumsi obat-obatan secara kontinu. Dan juga ini herbal, terutama yang sifatnya ekstrak seperti Bioesa itu sangat praktis. Dosisnya cuma tetes demi tetes begitu ya. Ya kira-kira 3, 5 atau mungkin 10 untuk yang kasus-kasus berat. Dibanding mungkin kalau jamu yang sifatnya klasik ya, minum bergelas-gelas. Kalau obat-obatan seperti tadi kita ungkapkan, orang banyak keluhan, banyak orang kena, makin banyak lagi yang harus ditelan ya. Sebagian besar itu yang jadi kelebihan, walaupun di sisi lain memang untuk mencapai efek terapi dia perlu waktu mungkin agak lebih panjang. Nah dalam hal ini kita juga ingin menginformasi ke masyarakat bahwa dalam mengatasi kasus-kasus terutama mungkin yang sifatnya kronis dan berat, itu memerlukan waktu untuk terjadi efek yang tepat untuk terapinya ya. Nah kompensasinya atau dibalik itu begitu banyak kelebihan-kelebihan yang kita bisa dapatkan ya, terutama tadi soal luasnya spektrum pengobatan dan juga tingkat keamanan yang sangat bagus. Itulah sebabnya sebisa mungkin orang menterapi dirinya atau menjaga kesehatannya dengan sesuatu yang natural. Nah ini yang kita dapatkan dalam botol kecil Bioesa itu. Oke. Ya kalau masih ingat orang tua dulu, kadang kan ada juga yang obat-obatan kimia itu begitu ngeliat jumlahnya banyak, nah ada yang harus makannya pakai pisang gitu, dorongnya gitu. Bahkan ada juga yang tipu-tipu, udah dimakan obatnya nggak tahu dibuang ke kolong tempat tidur. Seperti itu. Itu yang buat nanti ya kok sembuh-sembuh. Tapi dengan jamu tetes Bioesa cukup praktis ya. Betul. Tinggal buka botolnya, tutup botolnya, teteskan 3 atau sampai 5 untuk yang biasa ya, tapi kalau untuk yang berat bisa sampai 10 ya. Jadi begitu banyak yang dipermudah, yang dimudahkan gitu ya. Belum lagi kalau kita bicara soal dia tidak ada rasa, tidak ada baunya. Jadi artinya semua orang, lapisan usia, paling kecil, bayi pun, sampai yang lansia, itu tidak ada hambatan. Nah, itu tidak didapatkan dengan minum obat-obatan yang mungkin pahit-pahit, yang segala macam begitu ya. Kalau untuk anak-anak nggak usah kejar-kejaran. Nah, itu. Oke, baik kembali ke Pak Eli. Nah, apakah dengan mengkonsumsi jamu tetes Bioesa ini ada ketergantungan nggak nantinya? Iya. Baik, sejauh ini memang ada yang begitu mengkonsumsi jamu tetes Bioesa, begitu jamu tetes Bioesa yang habis, Pak Eli, saya masih pengen minum Bioesa begitu. Jadi ketergantungannya dia merasa memang jauh lebih sehat ya. Tidak ada unsur-unsur kalau tidak minum Bioesa terus kesehatannya langsung menurun, tidak ya. Di saat dia sudah mencapai kondisi yang sehat, maka sebenarnya dia tinggal bagaimana menjaga gaya hidup sehat, pola makan sehatnya gitu ya. Jadi dengan kata lain, jamu tetes Bioesa ini di saat kita mengalami satu permasalahan dengan kesehatan, begitu mengkonsumsi jamu tetes Bioesa, terus mendapatkan satu kesembuhan. Dengan kondisi itu bukan berarti kita tidak mengkonsumsi jamu tetes Bioesa terus sakit lagi, tidak. Namun perlu kita jaga karena tubuh kita ini juga harus harus di-maintain istilahnya ya. Jadi jamu tetes Bioesa ini bukan hanya untuk melawan penyakit seperti itu, tapi ada proses perawatan yang dilakukan. Ada proses seperti yang diungkap Dr. Suryo tadi, ada proses membentengi diri dari berbagai virus yang bisa membuat tubuh kita menjadi berpenyakit.
Jadi intinya jamu tetes Biohaesa ini tidak ada ketergantungan. Kapan saja kalau memang kita sudah saya nggak punya uang lagi, mau stop mengkonsumsi Biohaesa, silakan. Tapi memang saran kami, tolong jangan pernah berhenti mengkonsumsi buah dan sayur dalam pola makan kita keseharian. Karena tubuh kita ini begitu sangat membutuhkan unsur-unsur yang sumbernya dari buah dan sayur. Itu yang menjadi pedoman kita. Jangan sampai nanti kita berpikir, wah saya kalau tidak minum Biohaesa kayaknya kondisi tubuh saya tidak membaik. Nah, itu artinya memang tubuh kita ini belum tuntas. Kalau memang ada satu penyakit dalam tubuh kita, itu artinya memang belum terperbaiki secara menyeluruh. Maka itu perlu satu konsistensi kita mengkonsumsi jamu tetes Biohaesa ini biar tetap lebih baik, biar tetap lebih terjaga kesehatan kita. Jadi intinya bukan berarti jamu tetes Biohaesa memberi efek ketergantungan, tidak sama sekali, begitu ya Mas Bagus ya? Oke. Baik, begitu. Iya. Baik, jangan kemana-mana ya, tetap di Bincang Sehat Biohaesa. Bagus, Bang Eli dan juga Pak Dokter akan kembali selepas yang satu ini. Bincang Sehat Biohaesa, kita masuki sesi terakhir ya dari bincang-bincang kita tadi mengenai yang namanya di tahun 2021 ini kembali ke hidup sehat, jauhi penyakit dengan jamu tetes Biohaesa. Nah Dok, dari apa yang sudah kita perbincangkan di hari ini terkait dengan apa yang sudah dokter sampaikan, pesan apa yang bisa dokter berikan ke pendengar ataupun juga yang menyaksikan siaran langsung kita di Facebook Biohaesa nih? Ya, terima kasih Mas Bagus. Jadi yang utama kita perlu lakukan dalam kondisi seperti sekarang ini adalah menjaga kesehatan ya. Dan kesehatan itu meliputi fisik dan psikis. Jadi ini dua-duanya jangan dilupakan. Kadang-kadang kita sudah sangat serius di bidang fisik tetapi lupa di bidang psikisnya begitu, dan itu saling mempengaruhi. Justru bahwa banyak kondisi penyakit yang datang itu karena kelemahan di bidang psikis sama emosi perasaan. Jadi itu yang perlu kita ingat begitu ya. Jadi sebisa mungkin kita selama menjalani kebiasaan ini selalu mensugestikan diri kita bahwa kita itu dalam kondisi yang sangat ideal gitu ya, sangat sehat. Kemudian secara jasmani kita lakukan seperti tadi protokol kesehatan, soal gaya hidup ya, pola makannya itu disesuaikan dengan protokol kesehatan gitu ya. Sehingga kalau itu kita lakukan, insya Allah ya, bahwa mungkin di sekitar kita orang banyak yang tumbang yang tertembus karena COVID, karena saya sendiri juga di bidang kesehatan juga sudah banyak korbannya ya, dan itu karena memang kedua jalur itu tadi, psikis maupun fisiknya kurang harmonis sehingga si virusnya bisa tembus dari faktor yang tadi itu. Jadi memang kita harus ada di tengah-tengah, jangan terlalu panik, takut, semacam, dan juga jangan terlalu pede. Jadi mentang-mentang gitu kita nantang kemana-mana gitu tanpa apa, nah itu ya istilahnya maaf konyol gitu, gitu ya. Usahakan kita lakukan sesuai dengan apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, dan secara pribadi kita jaga kesehatan psikis kita. Insya Allah dengan demikian kita bisa menjaga kesehatan kita, dan secara tidak langsung pun kita bisa membantu terjadinya kekebalan yang sifatnya alamiah begitu. Oke. Nah dari Pak Eli, ini yang bisa ditambahkan terkait juga dengan harga nih, ini bisa disampaikan juga nih Pak Eli. Ya, mitra sehat. Sesuai tema kita, kembali hidup sehat, jauhi penyakit. Ya, apakah kita mendapat kesulitan untuk kembali ke hidup sehat karena berbagai faktor? Maka kami akan mempermudah cara kita kembali ke hidup sehat itu dengan rutin tentunya mengkonsumsi jamu tetes Biohaesa 3-5 tetes 3 kali 1 hari. Maka jika itu rutin, itu artinya kita kembali ke hidup sehat. Maka
jika itu konsisten kita lakukan, kita akan mendapat bonus. Dengan sendirinya penyakit akan jauh dari tubuh kita. Nah, ini tentunya yang perlu kita hadapi saat ini adalah bagaimana cara kita hidup sehat, karena kita sulit mendapatkan hidup sehat itu karena berbagai faktor. Kami hadir di tengah-tengah kita untuk mempermudah bagaimana kita bisa meraih hidup sehat itu. Dapatkan jamu tetes Bio HSA ukuran 15 ml, harganya Rp200.000 di seluruh Indonesia sama. Ayo cepat dapatkan, jangan sampai kehabisan seperti cerita kita. Segera dapatkan, konsumsi secepatnya. Semakin cepat kita mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA, insya Allah semakin cepat pula nikmat sehat bisa kita raih. Itu yang bisa saya sampaikan. Salam sehat, salam Bio HSA, tetap semangat. Seperti itu Mas Bagus. Oke, iya. Jadi bisa dibilang dari tiap tetes ya yang kita masukkan atau kita konsumsi ke dalam mulut kita, segala macam penyakit insya Allah ya, kalau tanpa kita sadari kita hanya punya merasakan satu penyakit ini, tapi ternyata tanpa kita sadari banyak penyakit-penyakit yang lain ada dalam tubuh kita. Tapi dengan jamu tetes Bio HSA insya Allah semuanya bisa teratasi. Oke, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menyimak melalui Radio Kalista Parbohongan Sumut, kemudian Radio Bujang Salim Lok Sumawa Aceh, Radio Badratun Sigli Aceh, Radio Lester Kota Cane Aceh Tenggara, Radio Anugerah 101,9 FM Huta Ginjang Tapanuli Utara, kemudian Radio Cimaja 101,6 FM Rantau Parapat, Radio Suara 5 Luhak 104,4 FM Rokanulu, kemudian juga Radio BBC 102,5 FM Bagan Batu Rokanilir, Radio LDT Jambi, kemudian Radio Mestong Jambi, dan Radio AFB Kupang. Bagus Bang Eli dan juga Pak Dokter pamit ya di Bincang Sehat untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa kembali di Bincang Sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.